wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yazkurunallah illa khafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazzalat 'alaihim sakinah wa dzikruhum fi min 'indah. Shadaqallahul alim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru-guru saya, Masya Allah, saya surprise ya sore hari ini kehadiran guru saya Pak Abdul Hamid. Ini guru saya benar ya, guru di SMA dan sekaligus guru spiritual saya. Guru saya juga Pak Yusuf, ini guru ideologi saya, karena saya sejak SD sudah di kader beliau di PII, Insya Allah, tabarakallah. Dan hari ini saya kembali diajak ya untuk hadir di tengah-tengah kawan-kawan Muhammadiyah. Saya sebenarnya bukan orang baru, karena saya SD-nya sejak TK SD di Muhammadiyah, kemudian kuliah juga di Muhammadiyah Malang. Tetapi memang barangkali kalau boleh dikatakan kader kultural gitu ya, tidak distruktural, karena belum distrukturalkan gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih berinteraksi. Saya di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan hari ini saya menjadi PC untuk kelas kerjasama dengan Sura, dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk kelas S2 dan S3 khusus di lingkungan pengadilan, kawan-kawan di pengadilan agama. Jadi kita bekerja sama seperti itu. Sehingga saya berpikir, inilah saya tadi merenungkan begitu ya, betapa gerakan kultural Muhammadiyah itu, gerakan dakwah Muhammadiyah itu harus terus walaupun tanpa struktural. Sebelum nanti kita bicara tentang dakwah, ini nanti barangkali menjadi bahan diskusi ya, saya ingin menyampaikan sekilas sebentar tentang qadhaya al-ummah sekarang, problematika. Karena dengan kita paham problematika ini, mudah-mudahan kita akan how to, apa yang akan kita kerjakan bisa tergambar. Bapak Ibu, Bapak sekalian dan hadirin sekalian yang saya cintai, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Allah SWT, ayat yang sangat sering, dan ini menjadi ayat gacuannya Muhammadiyah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya merenungkan, Allah kalau kita lihat di ayat ini menempatkan kaum muslimin itu menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummah, menjadi umat yang terbaik gitu ya. Tetapi sekarang kita merasakan betapa umat Islam sekarang tidak menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang menjadi objek, bahkan maf'ul bih gitu ya, di bawahnya objek gitu. Kita mayoritas di negeri ini, tetapi menjadi minoritas di banyak hal. Kita sebutkan dalam aspek apa? Mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya kita berada di bawah. Alhamdulillah dari sisi pendidikan ya, ini sudah lumayan lah ya. Sekolah-sekolah Islam sekarang termasuk sekolah Muhammadiyah sudah menghadirkan satu solusi di tengah-tengah umat ini. Tetapi secara rata-rata inilah problem kita, bahwa kita belum menjadi khaira ummah di negeri ini. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang geopolitik luar internasional.
betapa hari-hari ini kita melihat ya negara-negara kaum muslimin di Timur Tengah yang jumlahnya demikian banyak tidak berdaya dengan Israel, dengan Yahudi. Dan panjang kalau kita bicara itu. Intinya adalah bahwa apa yang disampaikan Allah SWT bahwa kita menjadi khairu ummah itu tidak sangat jauh, masih sangat jauh. Pertama. Kedua, saya kemudian merenungkan, mencari, coba di search di Google, di medsos kita, berapa persen, ini tentang arkanul Islam ya, rukun Islam, pelaksanaan rukun Islam, mungkin jarang dibahas. Dan qadarullah saya kemarin masuk di kepengurusan Majelis Ulama Jawa Timur dan saya sampaikan ke Gus Ubed, sekumnya beliau, Gus, apakah kita punya data tentang pelaksanaan arkanul Islam di Jawa Timur? Tidak punya. Dan banyak lagi data-data yang kita nggak punya. Coba di search, saya menemukan ada satu penelitian ya, walaupun ini memang nasional, tahun 2019, masih lama ini, sudah sangat lama. Ternyata orang yang melaksanakan sholat saja angkanya nggak sampai 40%, 30 sekian persen. Sholat, coba. Kaum muslimin yang melaksanakan sholat tidak sampai 40%. Akhirnya saya tergerak. Ini harus benar-benar kita riset nih. Saya tanya Muhammadiyah nggak punya, Majelis Ulama aja nggak punya, NU apalagi nggak akan punya. Sholat, apakah benar? Nah, kemarin saya sampaikan ke salah satu dosen ITS ya, statistik, ayo Bu, dia bagian ini, ayo kita bikin, mungkin kita awali di Surabaya dulu untuk umat Islam Surabaya, bagaimana pelaksanaan sholat ini, bener nggak sampai 40%. Ternyata yang melaksanakan puasa lebih banyak, 60%. Dan saya coba sounding dan kayaknya benar bahwa ternyata banyak orang yang nggak sholat tapi puasa. Ini arkanul Islam, Bapak sekalian, rukun Islam. Dan dari 30 sekian persen yang sholat tadi, yang sholat di masjid hanya 2% saja, 2%. Saya merenungkan, ya Allah, ini belum persoalan yang lain ya, belum persoalan yang lain, belum persoalan akidah, belum persoalan muamalah, belum persoalan yang Islam berkemajuan kalau bahasanya Muhammadiyah itu kan ya, belum bicara tentang itu. Ini arkanul Islam, rukun Islam yang sangat mendasar. Nah, Bapak sekalian, hadirin sekalian, karena itu kalau saya merenungkan betapa inilah PR kita ya, PR keumatan ini, dan inilah tanggung jawab PC Muhammadiyah Bangil utamanya gitu ya. Kita mau bahas apa? Bahas yang 60% belum sholat ini gitu kan ya, atau 98 yang belum sholat di masjid ini. Sholat di masjid hanya 2% gitu kan. Dan kemudian 40% yang belum berpuasa di bulan Ramadan, belum lagi nanti yang lain. Nah, hadirin sekalian, sehingga saya merenungkan betapa statistik dakwah ini demikian penting, supaya nanti kita bisa kita mau masuk segmen apa, mau berdakwah di sektor apa ini gitu ya. Bagaimana kita akan menjadi khairu ummah kalau kemudian ternyata dalam aspek yang sangat mendasar saja kita masih bermasalah begitu ya. Nah, karena itulah kemudian saya merenungkan, kalau begitu bagaimana kita memulai dari mana ini ya, kita memulai dari mana ini. Saya merenungkan, coba kita lihat dalam surah Al-Ahqaf. Ini satu cerita yang sangat menarik ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita sekalian akan sekumpulan jin. Mungkin kalau ini kan para dai-dainya jin bisa diajak ke PCM Muhammadiyah begitu ya. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 ya, disampaikan begini,
satu cerita yang menarik ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz sarafna ilaika nafar minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma khadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin. Jadi ada segerombolan jin, sekelompok jin yang datang menghadap majelis Rasulullah Muhammad SAW tanpa ada undangan. Beberapa riwayat menyampaikan sekitar 12 jin gitu ya, sekelompok jin gitu, yang datang menghadap majelis Rasulullah. Kalau ini kan atas undangan ini ya, ini datangnya nggak tanpa undangan begitu. Nah, berarti kalau kita pengajian itu karena ada undangan, berarti kalah sama jin ini begitu ya. Loh iya kan, hadirnya karena ada undangan. Kalau nggak ada undangan, kita nggak merasa butuh untuk majelis taklim begitu. Coba, jin ini hadir di majelis Rasulullah Muhammad SAW tanpa ada undangan. Untuk apa? Mereka merasa membutuhkan majelis taklim untuk mencari ilmu. Dan subhanallah, inilah satu syur'atul istijabah yang luar biasa. Sense of belonging, kecepatan untuk menyampaikan kembali, karena dia terdorong menjadi seorang da'i. Apa da'i itu? Menyampaikan kembali, tidak menunggu besok, tapi menyampaikan langsung kepada sesama kaumnya. Subhanallah. Jadi kalau saya melihat betapa kalau kemudian ya, kita semuanya kader-kader Muhammadiyah ini ya, di ranting masing-masing punya semangat yang sama untuk menebarkan dakwah ini kepada tadi ya, yang belum sholat 60% ya, macam-macam tadi, maka subhanallah, itulah keindahan dakwah itu ya. Jadi apa pelajarannya? Pertama, semangat para jin ini untuk thalabul ilm, untuk mencari ilmu, karena ilmu itu sangat penting. Yang kedua, jin ini bersemangat untuk berjamaah, bersama-sama, tidak sendirian. Karena orang yang sendirian itu cenderung untuk imannya mesti akan turun. Wong bersama-sama aja bisa turun, apalagi sendirian. Coba saja kita ya, di rumah sendirian gitu, tidak ada istri, tidak ada anak, atau pas ya sendirian, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Kadang mikir macam-macam atau macam-macam. Potensi iman itu turunnya lebih besar. Nah, maka kita berjamaah di PCN ini, harapannya iman kita dicas gitu ya, paling nggak setiap bulan seperti ini, ilmunya bertambah, kita berjamaah ya, punya pahala berjamaah seperti ini. Subhanallah. Dan satu lagi, ini yang penting tadi, menjadi mundirin, orang-orang yang kemudian mendakwahkan apa yang sudah kita dapatkan ya. Nah, ini nanti PR-nya Ustaz Asy'ari dan para pengurus ya, bagaimana ini berdakwah agar dakwah Islam yang berkemajuan ini bisa segera tersebarluaskan. Lalu di ayat berikutnya coba kita renungkan, ini tentang metodologi dakwahnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim. Masya Allah. Mereka menyampaikan kepada sesama kaumnya itu luar biasa ini. Ada satu metodologi, kalau boleh saya ini kan ya, qalu ya qaumana, itu satu sebutan yang indah, sebutan yang panggilan kasih sayang, wahai kaum kami. Tentu dakwanya jin bukan kepada manusia, karena beda ini ya, sesama jin. Qalu ya qaumana, wahai kaum kami. Itulah kalau boleh saya katakan sebagai proses taklif, proses untuk kita tundukkan hatinya. Nah, inilah metodologi dakwah, bahwa kita akan sulit berdakwah kepada seseorang yang hatinya belum tertunduk. Sulit. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi hati menjadi 3 tingkatan ya. Ada qalbun marid, hati yang sedang sakit.
hati yang sedang sakit itu biasanya ya masih masuk nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri begitu ya, masih lumayan lah gitu. Tapi biasanya dia sudah mulai malas-malasan akan melakukan sholat berjamaah, malas begitu ya, mau tilawah malas, mau menghadiri majelis taklim, majelis PCM malas, dan seterusnya. Itu diantara tanda-tanda qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini kalau dibiarkan akan menjadi qalbun qasi, hati yang keras, mengeras. Naudzubillah, sampai qalbun mayit, sampai mati hatinya. Nah kalau sudah seperti ini, naudzubillah, dia sudah tidak mau lagi kumpul aja nggak mau gitu ya, kumpul dengan orang-orang baik ya, sudah susah gitu, dapat nasihat saja nggak mau, dan seterusnya. Naudzubillah. Nah karena itu kalau kita lihat, agar nanti kita bisa melakukan dakwah ini dengan bisa diterima, maka bahasa yang pertama kita lakukan adalah melakukan taklif terlebih dahulu, menundukkan hatinya. Qaulu ya qaumana, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau melakukan dakwah itu ditaklif terlebih dahulu. Kira-kira apa yang membuat kita tergerak untuk sore hari ini hadir di tempat saya ini, atau di tempat kumpulan kita ini? Karena hati kita tergerak. Kalau enggak, udah macam-macam alasan gitu ya, macam-macam. Tapi hatilah yang menggerakkan kita ya, sehingga masya Allah tabarakallah kita hadir hari ini. Nah setelah itu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, baru itulah ta'rif itu. Jadi at-ta'lif qabla ta'rif, ditundukkan hatinya sebelum dikasih pengertian. Dan ini metode pendidikan sesungguhnya ya. Anak-anak kita itu akan sulit menerima nasihat kalau tidak ada contoh, tidak ada kita tundukkan hatinya terlebih dahulu, kan begitu rata-rata ya. Tapi kalau kemudian mereka sudah tertundukkan, maka insya Allah lebih mudah, baru masuklah pengertian, ta'rif dan sebagainya itu. Dan orang akan sulit menerima at-ta'rif sebelum hatinya tertunduk. Ini kalau kita lihat metodologi seperti itu. Nah, karena itu jamaah sekalian ya, baru kemudian jin yang tadi setelah menghadiri majelis kepada Rasulullah SAW kan mendakwahkan apa yang mereka dapatkan kan. Lalu kemudian disampaikan apa yang mereka dapatkan. Apa itu? Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Agak kesini, ini kosong. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Masya Allah. Jadi ini kemudian jin ini menyampaikan kembali bahwa kami telah menghadiri satu majelis Al-Quran ya, majelis dengan Rasulullah SAW, yang Al-Quran itu adalah diturunkan min ba'di Musa ya, musaddiqan lima baina yadahi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Dan subhanallah ya, metodologi Al-Quran itu kan rata-rata cerita, dongeng gitu kan. Coba lihat cerita-cerita masa orang-orang terdahulu dan sebagainya gitu kan ya. Nah karena itu kemudian ini juga diceritakan. Al-Quran ini adalah Al-Quran yang diturunkan sebelum sesudah Nabi Musa dan sebagainya. Ini kalau kita lihat seperti itu. Baru kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-31, jin ini baru menyampaikan isi dakwahnya itu. Apa itu? Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min azabin alim. Itu isi dakwahnya jin ini disampaikan kembali. Hadirin sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah betapa kalau kita melihat ini ya, kalau tadi saya sampaikan problem-problem keumatan ini demikian banyak gitu ya, dan kemudian sekarang bagaimana kita memulainya? Maka memulainya adalah tentu kita harus menjadi para da'i ilallah ini, orang-orang yang menyeru kepada agama Allah ini
ya tentu dengan metode yang baik. Nah, kalau sudah demikian, saya yakin ya, apa yang kemudian paling tidak yang kita miliki, yang kita sudah dapatkan ya dari ilmu-ilmu kita, itu kemudian kita sampaikan kepada masyarakat ini ya. Masih sangat banyak masyarakat yang ilmunya di bawah kita semuanya. Nah, kalau kemudian yang hadir ini anggaplah 25-30 semuanya menyampaikan di ranting masing-masing, maka itu akan sangat dahsyat sekali gitu ya. Nah, karena itu ini tadi ya, kita sudah ada problem, kemudian usul solusinya. Solusi yang kedua sekarang apa itu? Sampai jam berapa ini Ustaz Afan? Ya, saya teruskan, gak apa-apa ya. Solusi yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Kalau boleh saya bahasakan, bagaimana kita menjadi, saya merenungkan ya satu ayat, kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, surat An-Nahl ayat 120, itu disebut sebagai satu umat. Apalagi ini sebentar lagi Idul Kurban gitu ya, kita kan biasanya membahas tentang Nabiullah Ibrahim gitu ya. Disampaikan seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Ternyata kalau kita lihat, kenapa Allah sendiri yang menyampaikan bahwa Ibrahim itu kualitasnya sebagaimana satu umat. Tidak tanggung-tanggung ini. Ibrahim seperti satu umat. Pertanyaannya kenapa? Ya. Nah, kalau kita kembali flashback ya, betapa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim itu sudah sangat kompleks dan paripurna, tingkat tinggi. Coba saja sekarang, Ibrahim ketika masih muda, apa ujiannya? Ujiannya berhadapan dengan ayahnya sendiri. Ibrahim diutus oleh Allah untuk membawa risalah tauhid. Apa yang terjadi? Ayahnya adalah penyembah berhala, bahkan produsen berhala. Bukan hanya penyembah, produsen yang memproduksi. Gimana ini? Kira-kira ya, kira-kira kalau itu ujian itu pada kita, apa yang terjadi? Ya jelas nggak kuat, ini orang tua kita sendiri. Tapi Ibrahim lolos ujian itu. Ibrahim tetap birrul walidain, hubungan sebagai seorang anak, menghormati ayahnya. Tetapi manakala terkait dengan tauhid, Ibrahim punya sikap sendiri. Oke, satu. Kedua, Ibrahim alaihissalam ketika berkontemplasi mencari Tuhannya, ya, mulai dari bintang, bulan, matahari dan sebagainya, sampai kemudian Allah memberikan hidayah dengan tauhid. Berikutnya, ketika menghadapi penguasa yang zalim saat itu, apa yang terjadi? Ibrahim sampai kemudian dibakar hidup-hidup, ya, dan subhanallah, ya naruku nibardan wasalaman ala Ibrahim. Subhanallah. Itu kalau kita lihat ujian Nabi Allah Ibrahim luar biasa. Nah, karena itulah pantas kemudian Ibrahim sebagai Abul Anbiya, ya, dan kemudian menjadi disampaikan Allah bagaikan satu umat, kana ummatan. Nah, karena itu kemudian bahasanya di ayat ini disampaikan ada qanitan dan hanifan. Ini yang kemudian menjadikan kekuatan Ibrahim itu. Apa itu?
Qanitan adalah beliau sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk bukan hanya melaksanakan, sibuk dengan kebaikan. Terus berarti kalau tidak ada hal yang baik yang dia kerjakan, dia mencari itu kesibukan. Kira-kira bagaimana dengan kita, gitu ya? Sibuk dengan kebaikan, menghadirkan kebaikan di setiap saat, dan itu harus menjadi mindset dan culture shock kita semua, para penggerak-penggerak ranting Muhammadiyah ini, kan begitu. Bagaimana kita akan mendakwahkan agama ini, Islam ini di tengah-tengah masyarakat kalau kemudian kita tidak punya jiwa yang semacam itu, qanitan. Tidak hanya qanitan, tapi juga hanifan. Dia juga menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang repot, gitu ya. Jadi satu sisi memang harus sibuk dengan kebaikan, sisi yang lain dia harus menjauhi. Ini kan ketakwaan sebenarnya, ya. Takwa itu kan seperti itu. Menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, betapa tipe kita, keimanan kita ini itu kan memang yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiat, naik dan turun. Ya. Naik manakala kita bareng-bareng bermajelis seperti ini, Masya Allah iman kita naik. Nanti iman kita turun, apalagi kalau frekuensi pengajiannya agak lama begitu, kok nggak ada pengajian lagi, imannya tuh turun lagi begitu. Nah, karena itu pengajian itu harus sering begitu kan ya, supaya kita terus diingatkan. Oke, ini yang kedua. Berarti apa yang tadi? Yang kedua adalah meningkatkan kualitas kita agar kita memiliki kualitas, ya enggak satu umat lah, ya satu ranting lah seperti itu ya. Satu ranting itu berarti satu desa ya, atau satu RT lah gitu ya. 50 kakak. 50 kakak lah begitu ya Ustaz. Artinya kan memang harus seperti itu kalau kita mau melakukan taghyir, melakukan perubahan di tengah-tengah umat ini. Ya kalau tidak ya sudah begitu, kita tidak akan melihat perubahan itu. Yang ketiga, dan ini menurut saya cukup mendasar nanti, disampaikan Allah SWT di dalam surah Maryam di ayat awal itu ya. Dan ini Masya Allah, ini menjadi pekerjaan saya sehari-hari di pengadilan agama gitu ya, yaitu penguatan keluarga. Hadirin sekalian, surah Maryam ayat 1 sampai 10 ini berbicara tentang bagaimana kisah seorang Nabi Zakaria yang sudah sangat sepuh. Beberapa riwayat disampaikan usia ada yang 80 tahun, ada 90 tahun, tetapi beliau belum memiliki seorang anak, belum dikaruniai seorang anak. Tetapi beliau tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, sehingga beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak. Coba kita lihat kisah ini, luar biasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain shad ya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'a'i rabbi saqiyah. Coba dimulai di ayat ini, beliau berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya dengan suara lembut. Ya. Apa doanya? Ini mulainya. Disampaikan begini. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi saqiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, belum menyadari tulangku ini sudah lemah, rambutku juga sudah penuh dengan uban. Nah, sehingga di antara
tanda ketuaan itu biasanya paling enggak ada dua ini. Tulangnya sudah mulai kertek-kertek, kalau sujud rukuk ini kertek gitu kan ya. Itu kan sudah beda dengan kita masih muda dulu gitu ya. Makanya ini saya sediakan kursi ini tadi, istri saya bilang buat yang sepuh-sepuh, karena biasanya yang sepuh sudah, kalau dulu bawah sudah berbeda gitu ya Pak Ahmed ya, perlu dulu di atas begitu. Itu tanda sebe gitu ya, disampaikan ini kesebean itu. Dan yang kedua adalah sudah meninggalkan dunia hitam, masuk dunia putih. Nah, tetapi kemudian Nabi Zakaria mengatakan, ya, jadi satu sisi beliau menyadari kondisi objektif dirinya itu, tetapi kemudian beliau menyampaikan, walam akum bidu'aika rabbi sakiya, aku tidak pernah berputus asa dengan rahmatmu ya Allah, tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu ya Allah. Coba, itulah akidah seorang muslim, seorang mukmin. Dia tidak pernah berputus asa atas rahmat Allah dalam situasi dan berbagai kondisi. Oke? Nah, karena itu kita pesankan, barangkali ada saudara kita, tetangga kita, atau mungkin di antara kita yang dalam usia yang sudah sepuh, belum dikaruniai seorang anak misalnya, maka berdoalah sebagaimana doa Nabi Zakaria ini. Kira-kira begitu ya. Bagaimana doanya? Wa inni hiftul mawali. Ini apa namanya? Latar belakangnya. Kenapa beliau all-out berdoa kepada Allah SWT itu? Wa inni hiftul mawali min wara'i wa kanat imraati akira wa habli min ladunka waliya. Ya Allah. Jadi aku khawatir ya Allah bahwa nanti sepeninggalanku ini tidak ada mawali, tidak ada generasi yang akan menggantikan yang membawa misi risalah tauhid ini. Coba, ini visionernya seorang Nabi Zakaria. Beliau khawatir kalau aku tidak memiliki anak biologis dan sekaligus anak ideologis tentunya, maka siapa yang akan melanjutkan risalah dakwah ini ya Allah. Hadirin sekalian, hari ini kita, Masya Allah, Alhamdulillah, diberikan seorang anak ya. Bahkan mungkin banyak-banyak anaknya. Saya 5, Masya Allah, cucu sudah 2 gitu ya. Mungkin Pak Hamid berapa? Anak, Masya Allah, paling enggak lebih dari 1 semuanya lah ya. Pertanyaannya, apakah sudah kemudian menyampaikan ada kekhawatiran anak kita di samping anak biologis juga siap menjadi anak ideologis kita? Ini cukup mendasar ini, karena anak itu tentu bukan hanya anak biologis, harus menjadi anak ideologis. Siapa yang akan menjadi penerus ketua cabang Muhammadiyah dan ranting dan gerakan dakwah ini? Kan begitu. Siapa yang akan meneruskan risalah kebaikan ini? Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Dan karena itu kemudian beliau all out berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar diberikan seorang anak biologis dan sekaligus ideologis. Ya. Padahal beliau menyadari, hadirin sekalian, wa kanat imraati akira wa habli min ladunka waliya. Ya. Istriku ini mandul. Istriku sudah tua dan bahkan mandul. Coba, ini kan ada yang paradoks gitu ya. Tetapi luar biasa, beliau tidak pernah berputus asa dan terus berdoa kepada Allah SWT. Ya risuni wa ya risu min ali Yaqub. Nah, ini diantara alasan ideologisnya. Waja'alhu rabbi radiyah, agar anakku nanti mampu mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Masya Allah, ini kan visioner sekali. Dan jadikanlah anakku nanti sebagai Rabbi radiyah, generasi yang mendapatkan keridhaan dari ya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Hadirin sekalian, doa Nabi Zakaria ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking surprise-nya sampai Nabi Zakaria nggak percaya gitu ya. Tadi kayak gitu
Ketolnya kayak gitu semangatnya, sekarang dikabulkan Allah sampai ketenggengan kira-kira begitu. Apa yo gitu ya. Ya Zakaria, jawab dari Allah SWT. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Engkau akan diberikan anak laki-laki. Bahkan anak ini dikasih nama langsung oleh Allah SWT bernama Yahya. Subhanallah. Dan kami belum pernah memberikan anak nama seperti itu sebelumnya. Edisi limited. Limited edition. Nggak anak tunggal ini gitu ya. Coba, luar biasa ini. Nah, akhirnya qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanatin. Ketenggengan tadi itu, ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak, ya Allah, istriku ini mandul. Mau koyok ngono, saiki dikasih. Nah, itulah jiwa kemanusiaannya muncul kan begitu. Tapi apa jawab Allah? Qala kadzalik, lebih dari itu aku mampu wahai Zakaria. Ini hadirin sekalian, coba. Yang perlu digarisbawahi, ini sudah menyangkut akidah seorang muslim, seorang mukmin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian. Ketika menghadapi qadaya, masalah-masalah sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk mungkin ujian yang menimpa kita dan keluarga kita, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber solusinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali sudah menjelang maghrib ini ya. Barangkali nanti ada diskusi atau yang perlu dibahas. Jadi intinya adalah qadaya kita demikian banyak, persoalan umat tadi itu, bahkan mungkin kalau dihitung itu ya qadayanya sini sampai alun-alun lebih gitu ya. Yang ini, yang itu, masya Allah. Nanti kalau saya kasih angka-angka perceraian, angka waduh semakin ini lagi mengerikan gitu ya. Sekilas saja ya. Jadi 1 tahun di Indonesia ini hampir 500 juta orang bercerai itu. 470.000 sekian dalam setahun. Berarti kalau dikali 2 kan suami istri berarti hampir 1 juta. Oke? 1 juta kalau ini kan berarti persoalan rumah tangga itu menimpa sedemikian itu. Nah, berarti ada janda-janda baru dan duda-duda baru kurang lebih 1 tahun itu 500 juta. Siapa yang bertanggung jawab? BC Muhammadiyah ikut andil di situ? Hah? Loh iya ini qadaya kan, orang yang janda itu kan jadi single parent, yang duda juga jadi single parent gitu kan. Nah, maka Ustadz perlu ada biro jodoh gitu ya. Nah itu salah satu saja persoalan ya, tema tentang perceraian. Belum lagi nanti saya punya angka-angkanya kapan-kapan tak ini kan ya, tentang dispensasi kawin misalnya. Jadi adanya undang-undang perubahan undang-undang 1 tahun 74, dulu kan perempuan itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Sekarang kan berubah sama-sama 19 tahun. Maka anak-anak yang di bawah 19 tahun menikah dulu saja sudah banyak, sekarang lebih banyak lagi. Sedihnya adalah mayoritas mereka sudah hamil duluan. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu termasuk PC Muhammadiyah Bangil. Oh iya toh, kita organisasi dakwah kok, katanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya ini PR kita. Karena itu ini begitu Ustaz. Jadi kita al-faham dulu, faham terhadap qadaya, ma'rifatul jahiliyah ya. Karena itu masya Allah saya teringat apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat Sayyidina Umar, la ya'riful Islam illa ya'riful jahiliyah. Tidak akan bisa orang itu mengenal Islam dengan sempurna kalau dia tidak mengenal jahiliyah. Karena itu kita juga harus paham jahiliyah, tapi tidak harus kemudian kita ikut jadi jahiliyah gitu kan ya. Harus paham angka-angkanya, harus paham bagaimana di mana jahiliyah supaya kita bisa punya furqan, punya pembeda. Kira-kira begitu sebagai pengantar dan renungan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
hadirin sekalian, dan saya sekaligus mewakili tuan rumah mohon maaf kalau ada hidangan sana sini yang kurang ya, berkenan. Saya bahagia sekali terus terang ya, Masya Allah bisa silaturahim dengan Bapak semuanya, dan terutama kepada Kakanda, ini kakak saya Pak Yusuf Andi, dan sekaligus guru saya, guru ideologi saya ya, yang tidak bosan-bosannya terus mendampingi saya. Kalau nggak gini kan saya nggak akan mungkin bisa kumpul dengan kawan-kawan di Muhammadiyah ya. Ini saja barangkali yang saya sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi